Tanda tangan. Mentari pagi telah menyambut. Sinar hangatnya masuk melalui celah jendela, menyilaukan mata seorang gadis yang bergelung nyaman di bawah selimut, berbaring di sofa panjang. Ia tidur di sofa. Nara sadar diri untuk tidak seranjang dengan Milan, walau mereka telah berstatus sebagai suami istri. Nara bangun setelah meregangkan tubuhnya, mengumpulkan separuh nyawa yang terbang ke alam mimpi. Nara mengarahkan pandangannya pada ranjang besar milik Milan. Milan tidak pulang semalaman. Di mana dia tidur? Gumam Nara, menghela nafas berat. Sungguh, dia merasa sangat bersalah karena membuat Milan marah. Dia pasti sangat kecewa karena menikah denganku. Mengalihkan rasa bersalahnya, Nara pun berdiri beralih ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Hari ini, dia akan pulang ke rumah. Ibu dan adiknya pasti sedang menantinya. Nara menghela nafas panjang setelah berada di depan rumahnya, bersiap untuk masuk ke dalam. Ia telah menyiapkan banyak jawaban atas cecaran pertanyaan dari adiknya nanti. Kak Nara sudah pulang. Sapa gadis berkacamata yang penampilannya 11-12 dengan Nara. Dia adalah Alana, adik Nara. Berdiri di ambang pintu menyambut Nara. Ada yang ingin Nana tanyakan? Nara, Nana lihat dari berita Milan menikah dengan perempuan lain. Ada apa dengan pernikahannya? Mengapa bukan Zelin? Tanya Alana, memasang wajah penasaran menyeret tubuh kakaknya untuk duduk di sofa. Nara tertunduk lemas. Dia sudah menebak berita pernikahan Milan akan masuk dalam pemberitaan. Milan dan model Zelin putus. Jawabnya, putus? Ya, sayang sekali. Karena itu kakak nggak jadi melihat Zelin. Ucap Alana menyayangkan. Iya, gagal. Kesempatan kakak untuk menjadi MUA terkenal kandas. Tambah Nara tertunduk sedih. Bahkan naas, dialah yang terjebak harus menikah dengan Milan. Melihat raut kecewa di wajah kakaknya, dengan cepat Alana merangkul Nara. Tapi istri Milan tak kalah cantiknya dengan Zelin. Itu pasti karena hasil make up kakak yang keren. Puji Alana dengan senyuman, mencoba menyemangatkan Nara. Mendengar pujian adiknya, senyum Nara terkembang. Alana memang pandai menyenangkan hatinya. Tapi nama istri Milan, Anara Putri, sama dengan nama kakak. Itu bukan kakak kan? Ucap Alana terlihat berpikir keras menatap kakaknya, membuat Nara menjadi gelagapan. Bagaimanapun, rahasianya menikah dengan Milan tidak boleh terkuak. Itu nama Anara Putri kan memang banyak sekali. Lagi pula, Milan mana mungkin mau menikah dengan gadis seperti kakak. Alibi Nara membuang pandangannya. Sejenak, Alana terdiam, melayangkan tatapan menilai pada Nara. Lalu menggendikkan bahunya, membenarkan penjelasan Nara. Tidak mungkin juga kakaknya yang berpenampilan culun menikah dengan seorang pemuda sekelas Milan kali enggak. Nara, pembicaraan dua saudara ini terhenti saat suara bariton terdengar memanggil nama Nara dari ambang pintu. Mereka mengenal pemilik suara itu. Vino. Nara kemudian beranjak membuka pintu, menatap pemuda tampan yang telah berdiri di hadapannya. Nara, semalam kau kemana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Aku bahkan tidak mengambil satupun fotomu. Cecar Vino dengan banyak pertanyaan memasang wajah cemas setelah semalaman ia tidak bertemu Nara. Gadis berkacamata ini beralih duduk di kursi teras, disusul oleh Vino. Semalam aku sangat sibuk, apalagi mama saya sakit. Jawab Nara. Lalu semalam kau tidak pulang? Tanya Vino. Nara menjawabnya dengan gelengan kepala. Saya memintaku untuk menginap di rumahnya, untuk menjaga mamanya. Alibi Nara. Benar, tanya Vino memastikan. Iya, Vin. Vino terdiam menghela nafas lega akan penjelasan Nara. Sungguh, dari dulu dia tidak akan tenang jika belum bertemu dengan sahabatnya ini. Ra, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa kakak saya tidak jadi menikahi pacarnya model itu?
Tanya Vino. Kata saya, mereka sudah putus, Vin. Jawab Nara. Ah, jantung Nara berdetak kencang. Ia takut rahasianya terbongkar. Nama istrinya sama dengan namamu? Nada Vino terdengar ragu. Iya, Vin, lucu ya. Dia sangat membenciku. Malah sekarang dia dapat istri yang namanya sama denganku. Sambar Nara dengan kekehan dipaksakan, mengingatkan Vino sikap Milan pada mereka. Vino termenung, mengenang. Milan memang sangat membenci mereka berdua yang dianggap selalu memberi pengaruh buruk pada Chelsea. Jadi, tidak mungkin Milan menikah dengan Nara. Perbincangan mereka pun berlanjut, membahas pesta pernikahan semalam. Sekuat hati, Nara mencoba untuk menjaga rahasianya di depan Vino, agar tidak terbongkar. Siang telah berganti malam. Nara telah berada di rumah megah Milan. Kini, dia berada di dalam kamar suaminya. Sesuai permintaan Chelsea, maka setiap malam dia akan menginap di kediaman keluarga Kalingga. Nara telah bersiap untuk membaringkan tubuhnya di sofa, namun suara pintu terbuka membuat pandangannya teralihkan pada sesosok pemuda tampan dan tinggi. Deg, jantung Nara berpacu cepat saat melihat pemilik kamar yang murka telah pulang dan mungkin akan kembali meluapkan amarah padanya. Apalagi wajahnya tersirat penuh amarah dan kebencian. Nara berdiri menyambut Milan. Bagaimanapun, dia merasa tak enak hati membuat Milan marah. Kak Milan, sapa Nara membuat Milan mendengus kesal melihat si culun dengan kacamata membingkai wajahnya. Milan melangkah mendekat pada Nara dengan sebuah map yang dia pegang. Tanda tangani ini, ucap Milan dengan nada dingin. Melemparkan map coklat pada Nara. Dengan sigap, gadis ini menangkapnya. Nara mengerutkan kening menatap map yang kini berada di dalam genggamannya. Apa ini, Kak? Tanya Nara tak mengerti, membaca sebuah lembaran kertas. Surat perpisahan kita. Ketus Milan dengan senyum devil menghiasi wajah tampannya. Surat perpisahan? Ulang gadis kacamata ini. Milan berdecak kesal, melipat tangan di dada. Ya, kau pikir aku akan menerimamu sebagai istriku? Itu tidak mungkin. Kau harus menandatangininya. Aku akan memberimu cek senilai 2 miliar sebagai kompensasi pernikahan kita. Tapi, tanda tangani surat itu dan pergi sejauh mungkin dari hadapanku selamanya. Mata Milan menatap Nara tajam seakan ingin mengulitinya. Culun, aku tahu ini yang kau harapkan kan? Menikah denganku agar kau menikmati kemewahan sebagai istriku. 2 miliar cukup untuk menghidupi keluargamu. Nada Milan terdengar merendahkan. Dia yakin Nara adalah perempuan yang pasti akan tergoda dengan uang, karena Milan beranggapan Nara menikah dengannya hanya demi uang. Jangan diam saja, cepat, apalagi yang kau tunggu? Bentak Milan membuat Nara terlonjak. Jantungnya seakan ingin jatuh. Pemuda ini benar-benar sangat mengerikan. Rasanya Milan ingin menangis dari tadi menerima bentakan dari Milan yang seakan menghakiminya. Belum lagi merendahkannya seakan dia adalah perempuan yang gila uang. Melihat Nara yang terlihat bergetar membaca surat itu membuat Milan mendengus, memutar bola mata malas. Dia pasti senang. Sampai kehabisan kata-kata. Ya, 2 miliar sangat besar untuknya. Dia pasti tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Batin Milan. Aku tidak mau tahu. Kau harus menandatanganinya dan keluar dari rumahku. Tekan Milan sekali. Lagi pula, si culun pasti tanda tangan. 2 miliar merupakan uang yang sangat besar bagi si culun. Sebab bisa merubah hidupnya dalam seketika. Itu pikir Milan. Milan meregangkan tubuhnya yang terasa lelah. Menatap Nara masih terdiam membaca isi surat, seakan menyimak membuatnya jengah menunggu. Aku mau mandi. Setelah itu, kau harus tanda tangan. Pemuda ini pun hendak berlalu menuju kamar mandi. Dia pasti tanda tangan. Bati Milan dengan seringai di wajah. Setelah tanda tangan, letakkan di laci itu. Malam ini aku membiarkanmu tidur di kamarku. Untuk terakhir kalinya. Tapi kau hanya tidur di sofa. Titah Milan panjang lebar, lalu dengan percaya diri meninggalkan Nara.
Nara tertunduk lemas di sofa, menarik nafas lega, menatap kepergian Milan. Bagaimana ini? Kak Milan minta pisah, sedangkan aku harus bertahan hingga dia move on dan melupakan Zilin. Chelsea pasti tidak akan setuju jika kami berpisah. Gila, 2 miliar. Gumam Nara berdecak kagum. Matanya berbinar menatap cek yang kini berada di tangannya. Nominal yang bisa membuat semua bebannya sirna. Sungguh, dia sangat ingin menandatanganinya agar ia terbebas dari semua masalah yang melibatkan pemuda sombong dan dingin ini. Namun, pesan Chelsea terngiang, dia tidak boleh melepaskan Milan sebelum pemuda patah hati ini move on, menemukan cinta yang baru. 2 miliar. Gumamnya sekali lagi. Gadis berkacamata ini menggelengkan kepala kuat agar ia tak tergiur untuk menandatangani kertas itu. Lebih baik aku segera tidur. Nara kembali menutup map lalu berdiri ke atas nakas. Menaruh map itu ke dalam laci. Setelahnya, bergegas untuk tidur sebelum Milan keluar dari kamar mandi. Bisa gawat jika Milan tahu dia belum menandatangani kertas perpisahan itu. Setelah beberapa saat berlalu, Milan keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diri. Arah panik matanya menatap Nara yang tertidur meringkuk di sofa. Dia pasti sudah tanda tangan. Ya, dia tidak akan mungkin menolak uang sebesar itu. Akhirnya aku terbebas dari pernikahan ini. Gumam Milan. Senyum terbit di wajah tampan Milan, menebak jika si culun pasti telah menandatangani surat perpisahan mereka. Pemuda ini pun melesak naik ke atas tempat tidur. Besok, dia akan menyuruh Kai untuk mengurus perpisahan mereka. Dan dia tidak akan terikat lagi pada si culun. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang terjadi jika Milan tahu Nara tidak menandatangani surat itu?